Sedikitnya 45 orang tewas setelah kerusuhan pada pertemuan keagamaan di Israel. Beberapa orang Amerika di antara yang tewas oleh Ryan W. Miller dan Elinor Aspegren, USA Today. Tanggal 30 April tahun 2021. Upaya masih dilakukan pada hari Jumat untuk mengidentifikasi korban dan menghubungkan orang yang dicintai dengan kerabat yang hilang setelah penyerbuan mematikan pada perayaan keagamaan di Israel Utara yang menewaskan sedikitnya 45 orang. Kantor Konsulat Jenderal Israel di New York mengatakan kepada New York Times dan ABC News bahwa mereka telah mengonfirmasi 4 dari korban tewas adalah orang Amerika. Dalam salah satu bencana sipil paling mematikan di negara itu, sekitar 100.000 orang memadati Gunung Meron pada Jumat pagi untuk merayakan Lag BaOmer, hari libur yang, antara lain, memperingati Rabbi Simon Bar Yochai, seorang bijak dan mistik abad kedua yang terkubur di dasar gunung. Zakah, salah satu layanan ambulans negara itu, mengkonfirmasi jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 45. Sekitar 150 orang terluka dengan 6 lainnya dalam kondisi kritis, kata Zaki Heller, juru bicara layanan pertolongan Magen David Adom. Seorang pria berusia 18 tahun dari Bergenfield, NJ termasuk di antara yang tewas, menurut keluarganya. Donnie Morris berada di Gunung Meron untuk merayakan Lag BaOmer, sebuah festival yang dirayakan di kaki gunung setiap tahun. Ketika dia terbunuh dalam penyerbuan, pertemuan tersebut dihadiri lebih dari 100.000 orang dan merupakan upacara keagamaan resmi pertama sejak pandemi COVID-19 dimulai. Kami semua kaget dan hancur. Tidak ada kata-kata, kata Rabbi Yehiel Morris, paman korban, yang mengkonfirmasi kematian pemuda itu pada hari Jumat. Morris belajar di Israel selama masa jeda setelah lulus dari Marsaston Talmudical Academy, di Manhattan, kata Rabbi itu. Federasi Yahudi New Jersey Utara men-tweet belasungkawa mereka kepada keluarga pada hari Jumat. Semoga kenangan Donnie hanya untuk berkah. Kata tweet itu, Kedutaan Besar dan Departemen Luar Negeri kami akan memberikan semua dukungan yang diperlukan kepada setiap warga AS dan anggota keluarga mereka yang terkena dampak peristiwa menyedihkan ini. Kata Presiden Biden dalam sebuah pernyataan, Jumat. Orang-orang Amerika Serikat dan Israel terikat bersama oleh keluarga kami, kepercayaan kami, dan sejarah kami, dan kami akan berdiri bersama teman-teman kami. Juru bicara Zakah Moti Bukchin mengatakan keluarga sedang diberitahu dan jenazah dibawa ke satu lokasi untuk diidentifikasi. Dia mengatakan dia mengharapkan jenazah dikuburkan sebelum matahari terbenam pada hari Sabat Yahudi. Ketika pemakaman tidak dilakukan, mayat kemudian dibawa ke Institut Patologi Forensik Pusat Israel. The Times of Israel melaporkan hari Jumat 32 orang telah diidentifikasi dan 22 pemakaman diadakan. Identifikasi korban diperkirakan akan dilanjutkan setelah Sabat, lapor outlet berita tersebut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada hari Jumat mengunjungi Gunung Meron sebentar dan mengatakan itu adalah salah satu bencana terburuk yang menimpa negara Israel. Hari berkabung adalah hari Minggu, kata Netanyahu. Presiden Joe Biden mengatakan dia patah hati dan telah menelepon Netanyahu untuk menawarkan dukungan. Orang-orang Amerika Serikat dan Israel terikat bersama oleh keluarga kami, kepercayaan kami, dan sejarah kami, dan kami akan berdiri bersama teman-teman kami, katanya. Menurut saksi dan video, penyerbuan dimulai ketika sejumlah besar orang di lorong sempit seperti terowongan mulai berjatuhan di atas satu sama lain di dekat ujung jalan setapak. Saksi mata mengatakan beberapa jatuh di tangga yang licin. Avraham Leibe, yang terluka dalam penyerbuan itu, mengatakan kepada penyiar publik Israel Kan bahwa tidak ada yang berhasil menghentikan. Saya melihat satu demi satu jatuh, katanya kepada penyiar. Menurut Times of Israel, polisi internal dan laporan pemerintah memperingatkan potensi bencana di Gunung Meron. Sebuah laporan polisi lalu lintas nasional mengatakan situs suci itu tidak dapat dengan aman menampung orang banyak yang datang setiap tahun dan pengawas keuangan negara memperingatkan kegagalan sistemik. Dengan banyak otoritas berbeda yang semuanya terlibat dalam pengelolaannya, dapat membahayakan jamaah, Times of Israel melaporkan. Kementerian Kehakiman mengatakan Departemen Investigasi Internal Polisi sedang melakukan penyelidikan atas kemungkinan pelanggaran kriminal oleh petugas. Pertemuan itu menandai pertemuan keagamaan besar resmi pertama sejak Israel mencabut hampir semua pembatasan pandemi virus corona, karena kampanye vaksinasi yang sebagian besar berhasil dengan penurunan kasus.
Di tahun-tahun sebelumnya, perayaan Lag BaOmer telah menarik puluhan ribu orang, kebanyakan Yahudi ultra-ortodoks. Masa berdoa, menari, dan menyalakan api unggun tradisional di situs suci. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan mereka yang terluka dalam tweet Kamis malam. Hati kami tertuju kepada orang-orang Israel malam ini setelah tragedi mengerikan di Gunung Meron. Cuit Sullivan. Pertemuan agama lain di seluruh dunia telah mengakibatkan Cap mematikan sebelumnya. Sedikitnya 717 orang tewas dan lebih dari 850 lainnya terluka dalam penyerbuan pada 2015 di luar Mekah selama ibadah haji tahunan, kata pejabat Saudi. Dan setidaknya 115 orang tewas tertindih atau tewas di sungai di bawah kuil Hindu selama festival di India pada 2013, karena khawatir jembatan akan runtuh. 2 tahun kemudian, setidaknya 27 orang tewas selama festival mandi agama Hindu di negara itu. Sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.